Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatah waqtadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaril azim ya fattahu ya alim. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah, segenap para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di hari Ahad, di hari yang kedua di bulan suci Ramadan, kembali kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi di bulan suci Ramadan yang sungguh luar biasa manfaat dan fadilahnya. Yang kata Nabi SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamihi ibadata sanah. Siapa orang yang hadir melangkah untuk ke majlis taklim, majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan nulis, catat buat orang tersebut setiap langkahan kakinya yaitu ibadah 1 tahun setiap langkah kakinya. Yang paling jauh di sini Babagani dari sentral, dihitung langkahan kakinya ada 1000 langkah berarti 1000 tahun. Yang jauh lagi Ahmad Halfin, dihitung lagi dari pasar Lemah Abang ke sini berapa langkah, maka dikalikan setiap langkahnya fi kulli qadamihi ibadat sanah. Setiap langkah kakinya dihitung pahala ibadah setahun. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, kita tambahkan sedikit tentang kajian kitab rutin kita setiap ba'da subuh di bulan suci Ramadan, yaitu kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, tips menjadi orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darain amin ya rabbal alamin. Ila an qala inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba wa lam yukallifuhum izalata ma fit taba'. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para jamaah rahimakumullah, setelah kemarin disampaikan muqaddimah oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar As-Segaf Al-Idrus, dalam muqaddimah awalnya, kemudian lanjutkan dalam muqaddimah selanjutnya, beliau sampaikan inna mir rahmatillahi ta'ala, sesungguhnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu abaha, membolehkan, lil khalqi, kepada makhluknya, at-talaba, yaitu mencari, tolab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebebasan, bolehnya untuk berusaha. Walam yukallifuhum izalata ma fi toba, dan
Allah pun tidak memberatkan mereka para makhluknya izalata ma fit taba, menghilangkan apa-apa yang pada kebiasaannya, tanpa menghilangkan daripada kebiasaan-kebiasaan, tabiat-tabiat daripada makhluk Allah. Allah membolehkan kepada kita untuk berkasab, mencari rezeki, berusaha, berikhtiar. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan manusia. Silahkan mau kerja, silahkan mau dagang, silahkan mau jadi apapun, cari rezeki Allah tanpa membebankan untuk menghilangkan kebiasaan dan tabiat mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala tabiatnya apa? Berkumpul, bersatu, berkeluarga. Itu adalah tabiat-tabiat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membebankan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu, Allah membolehkan. Allah malah menyuruh, kemarin kan menyuruh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Famshu fi manakibiha, yaitu apa? Berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kulu, berarti kan manusia umum nih. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulu, makanlah oleh kalian wahai manusia, mimma, dari apa-apa, fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Suruh makan semuanya. Iya, mau makan apa silakan. Tapi ada catatan sama Allah Subhanahu wa taala di sini. Halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Ada yang baik tapi kagak halal. Kalau yang halal otomatis sudah pasti baiknya. Semua manusia, siapapun dia, bangsa apapun dia, dari manapun dia, maka disuruh makan makanan yang halal, yang baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok orang yang mereka tidak melalaikan mereka dagangannya, bisnisnya, begitu juga tidak melalaikan daripada jual belinya. Lalai dari apa? An dzikrillah, dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan kepada semua manusia untuk melakukan apa-apa yang menjadi kebiasaan mereka. Tabiat-tabiat manusia. Tadi tabiat manusia makan, minum, tapi dengan catatan tadi yang namanya halalan thayyibah. Kemudian ayat yang kedua apa? Rijalun la tulhihim an tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kebiasaan manusia lagi sama apa? Ya untuk dia terus berusaha memiliki harta benda gitu. Tapi ada catatannya, yaitu
Jadikan satu kelompok manusia, golongan yang mereka silahkan mau bisnis apa ke, mau dagang apa ke, mau kerja apa ke, mau jadi apa aja, yang penting dagangannya, bisnisnya, kerjaannya, yaitu la tulhihim, tidak melalaikan mereka an dzikrillah, dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini menjadikan apa? Silahkan mau ngapain aja sebagai tabiat manusia, mau berkeluarga, ya, mau nikah, tapi jangan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mau berkeluarga dengan cara apa? Yang halalan thayyibah. Gitu, enggak seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu binatang. Dua ayat itu menjadikan dalil dan dasar bahwa Allah membolehkan kepada hambanya untuk berusaha, mencari, berikhtiar, dan melakukan apapun tabiat-tabiat manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia. Yang terpenting ada catatannya tadi, yang halal, yang baik. Kemudian yang dia lakukan tidak bertentangan dan merupakan dirinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya kalau udah berkeluarga, nikah, saking senangnya sama keluarganya, sama pasangannya, akhirnya dia lupa kepada Allah. Ada yang udah bisnisnya maju, akhirnya dia menjadikan bisnis, usaha, dagangannya, kerjaannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi catatan itu harus kita pegang. Berarti boleh kita melakukan apapun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyabu ma akalal mu'minu min kasbi yadih." Atyabu yang paling bagus, yang paling baik, ma'akala apa-apa yang dimakan, al mu'minu seorang mukmin itu, min kasbi iyadihi, dari hasil usaha tangannya sendiri. Jadi makanan yang paling bagus itu, yang paling thayyib itu adalah makanan yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Maksudnya apa? Dengan usaha sendiri. Berarti yang paling bagus mah enaknya kita pengen makan singkong, nanam sendiri ya. Nanam singkong mulai dari kayu, kemudian tinggi-tinggi, akhirnya buah akar gede, akhirnya kita cabut jadi singkong, kita rebus sendiri. Enggak beli minyak agak kali itu, langsung dibakar ya, enak banget itu. Jadi kata Nabi SAW, yang paling bagus adalah rezeki yang kita makan itu dari usaha sendiri. Berarti kan yang paling bagus itu tadi, kayak petani itu, yang dia nanam padi, ya dia ngurusin sendiri sampai dia mulai dari nandur, nyebar, nandur, apalagi itu, ngerambet, ya, sampai dia mupuk, sampai dia memanennya, kemudian dia olah itu dari padi jadi beras, beras jadi makanan kita, yaitu nasi. Itu luar biasa. Maksudnya apa? Dalam artian yang paling bagus itu yaitu makanan yang emang hasil jerih payah kita sendiri. Kita usaha, bukan minta-minta. Orang yang minta-minta nanti di yaumil qiyamah dia dibangkitkan dengan muka yang kagak ada dagingnya. Jadi kayak tengkorak gitu. Karena dia di masa hidupnya enggak ada malunya dia. Tangannya nedeng terus, ya minta. Padahal dia masih kuat untuk usaha. Kalau mau jadi pembantu masih bisa kan ya, dengan jasa tenaganya, jadi tukang cuci, tukang nyetrika. Kita bisa dengan tenaga kita menjual jasa gitu. Pagi gitu, datang ke rumah orang, kita bersihin kebunnya, halamannya, ilokan kagak dikasih.
Ketimbang yang cuma datang ke rumah orang, assalamualaikum, nedeng aja tangannya. Padahal kata Nabi SAW, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang paling bagus adalah tangan yang di atas, dalam artian yang suka memberi, bukan yang suka nedeng minta-minta. Itu. Jadi rezeki yang paling bagus adalah hasil usaha kita. Kita bisanya apa? Yang menjadi pedagang, ya pedagang. Jadi jual jasa, yang jadi karyawan gitu. Itu yang paling bagus, hasil usaha kita sendiri. Fakana tanika dalilan ala ma dzakarnahu min ibahatil harakah. Maka dari ayat tadi surah Al-Baqarah 138, kemudian surah An-Nur ayat 37 dan hadis Nabi tadi itu adalah dalil. Jadi apa dalil? Apa ala ma dzakarnahu, apa-apa yang kami sebutkan min ibahatil harakah, dari bolehnya kita harakah fi talabir rizqi, dalam mencari rezeki. Jadi 3 dalil tadi menjadikan dalil bahwa bolehnya kita, bebasnya kita untuk berharakah. Harakah itu bergerak untuk mencari apanya. Yang penting bergeraknya, berusahanya. Yang penting keluarnya kita, ikhtiarnya untuk mencari rezeki, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Jumu'ah itu disampaikan juga menjadikan dalil buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatilas shalah fantashiru. Ya ayyuhalladzina amanu idza salat al-jumu'ah. Fantashiru fil ardi ya wabtaghu min fadlillah. Apabila udah selesai kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya ila salati min yaumil jum'ah, apabila kamu udah dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, buru-buru bergegas untuk apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kerjanya ditunda ini hari Jumat, ilakan sejumat sekali, sepekan sekali, kagak mau juga gitu. Fas'au ila dzikrillah, buru-buru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat, kemudian apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka balik lagi, udah bertebaran lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang kemarin disampaikan apa? Famshu fi manakibiha. Famshu, fantashiru, berjalan lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Habis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat, balik lagi ke usaha kita masing-masing, yang dagang-dagang, yang jual jasa, yang jadi karyawan. Itu harus kita lakukan. Jangan jadi kelompok manusia yang tadi disampaikan. Sekelompok manusia yang dia dengan usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak sini min ibahatil harakah. Al harakah barokah. Harakah itu adalah bergerak. Semua yang penting kita bergerak diri kita. Keluar usaha. Kemudian di situ ada keberkahan. Wa annal mutaharrik fi talabihi la yatanafi ma'a ma ja'a fi kitabihi fi kitabillahi wa sunnati
rasulihi. Karena sesungguhnya al-mutaharrik fi talabihi, orang-orang yang mereka bergerak dalam mencari kasabnya, mencari rezekinya, la yatanafi, tidak meniadakan gitu, meniadakan apa-apa yang sudah ditentukan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, al-hadis, wa ma kana alaihi akabir sahabah, dan apa-apa yang dilakukan, dicontohkan para pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Jadi dengan catatan apa? Al-harakah barakah, bergeraknya kita dalam mengais rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang terpenting tidak bertentangan, tidak meniadakan apa-apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Tadi itu paling enggak 3 ayat tadi, 2 ayat dan 1 hadis Nabi. Yang mana catatannya apa? Yaitu yang halal, yang baik, kemudian yang tidak melupakan diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bergerak dengan gerakan kita sendiri, jangan selalu menengadahkan tangan kepada makhluk, ya, bergantung kepada orang. Ini walihada faman kanat harakatu fi talabil rizqi ala ma wasafnahu min iqamatil haq. Karena dia sampaikan, oleh karena itu siapapun yang mereka yang bergerak dalam mencari dan mengais rezeki itu sesuai dengan apa-apa yang tadi disampaikan, wal wuqufu an tazawazal hudud, yang dia cocok sesuai dengan apa-apa yang ada dalam batasan-batasan agama, wa tashihun naw'a fil mutajarrir wa fi sanaati wal harafil mukhtalifah, kana bidzalika muti'an lillah wa mahmudan inda ahlil ilm. Maka sesungguhnya yang mereka bergerak, yang mengais rezeki, yang mendapatkan harakah barakah sesuai dengan apa-apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dicontohkan sama Nabi SAW dalam hadis, begitu juga yang dicontohkan juga para sahabat tersebut. Sungguh orang yang seperti itu adalah orang yang muti'an lillah, dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahmudan inda ahlil ilm, maka orang itu akan dipuji, ya, orang terpuji di mata orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang dia mengerti. Jadi maksudnya apa? Orang itu apa? Waro dalam urusan usaha-usahanya. Waro itu apa? Orangnya lebih apik, lebih hati-hati. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang masih samar-samar, yang kagak jelas hukumnya, dia hati-hati terhadap itu. Apalagi yang haram, kagak berani pisan. Maka orang yang seperti ini yang disebut muti'an lillah, dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terpandang terpuji di hadapan ahlul ilmi. Namun sebaliknya, wa man khalafa syai'an mimma sabaqa dzikruh, tapi mereka orang-orang yang bertentangan dengan apa-apa yang tadi sudah disebutkan dalam urusan harakahnya, fata'adda fil harakati wa takhallufi amma yajibu alaihi min husnil muamalah ma'allahi wa khalqihi, kana dzalika asiyan lillah wa madmuman inda ahlil ilmi. Namun sebaliknya,
Ada orang yang dia nggak peduli dalam urusan kerjanya, seakan-akan mereka itu menyatakan nih. Kembali sebelum itu maksudnya apa? Ketika ada orang yang dia harokah itu kan namanya kasab ya. Kemarin yang disebut muta'atil asbab, ya ta'atil asbab, menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Ini sebab-sebab ini penting. Sebab-sebab itu adalah kerjanya, gerak dia, itu adalah sangat penting. Bukan sekedar zat yang kita cari saja. Misalnya dia seorang petani. Seorang petani kan jelas halalnya kita nanam misalnya padi, tadi singkong, itu kan halal. Cuman harus diperhatikan juga harokahnya, ta'atil asbabnya, cara menjalani mendapatkan yang halal tadi. Kalau seandainya misalnya dalam dia menanam padi, kemudian dia perlu pupuk. Nah, dari mana tuh uang untuk membeli pupuk tersebut? Sama kita juga misalkan yang karyawan, yang kerja, yang dagang, yang kita jual tentunya yang halal-halal. Yang halal, misalnya kita jual jasa bengkel ya, jual onderdil. Nah, itu kan harus kita lihat juga dari mana kita ngambil modalnya. Misalnya kalau modalnya yang dikatakan tadi sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran, dalam hadis, berarti cari modalnya modal yang halal, yang nanti kerjaan yang dia lakukan yang halal tadi menjadi halal kembali. Jangan sampai apa? Kecampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kecampur tuh. Yang udah halal kecampur. Yang kita jual yang halal. Tadi misalkan onderdil otomatis halal ya. Kita jual beras halal. Nggak tahu cari modalnya modal yang haram. Misalnya berarti kan sesuatu yang bagus harus dengan cara yang bagus juga, dan sesuatu yang bagus kalau jangankan cara yang tidak bagus, niat yang tidak bagus pun akan menjadi yang bagus tadi jadi tidak bagus. Ataupun gampangnya apa? Sesuatu yang haram, yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan agama, niatnya bagus, maka tidak akan menjadi bagus. Misalnya ada orang dia melakukan yang haram, korupsi atau riba. Tujuannya apa? Tujuannya mau bagus dia. Saya nih uang korupsi saya bakalan saya bikinin masjid ya. Bakal saya bikinin pondok pesantren. Maka niat bikin pesantren, bikin masjid itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi caranya tidak bagus. Caranya haram karena uang korupsi, uang mencuri, maka bagaikan mencuci pakaian dengan air najis, maka tidak akan bersih itu. Jadi nggak ada alasan sesuatu yang haram dengan niatan yang bagus tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi bagus, tetap aja haram. Itu maksudnya tadi sampaikan,
jangan sampai usaha-usaha kita yang halal tadi bercampur dengan sesuatu yang haram yang akhirnya menjadikan yang bagus tadi tetap menjadi haram. Justru yang tadi yang sesuai itu yang disebut apa? Yang dia disebut muti'an lillah, dia taat kepada Allah, wa mahmudan inda ahlil ilmi, dan dia akan terpuji di pandangan orang-orang yang berilmu. Wah, dia mau bagus nih cara usahanya, dari modalnya, dari cara kerjanya. Sama misalnya kan sekarang yang udah marak, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Contohnya kerja, ya. Persaingan untuk mencari kerja itu begitu luar biasa ketatnya. Ya. Kita yang lulusan udah bangkotan, ya, udah 5 tahun ke sono dari lulusan SMA, udah susah banget nyari kerja. Ya. Akhirnya dengan susahnya nyari kerja tersebut terbukalah peluang-peluang kemaksiatan, kebatilan, kemungkaran, yaitu ayo yang mau kerja sini sama saya dengan catatan bayar di muka 5 juta misalnya. Akhirnya kerja tuh. Kerjaannya mah halal dia. Bikin misalnya produk-produk elektronik itu halal. Iya. Tapi cara masuk kerjanya tuh dia nyogok dulu, ya. Akhirnya apa? Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang nyogok riswah, ya. Riswah itu apa? Memuluskan jalan untuk menuju tujuan. Beda lagi dengan hadiah. Beda dengan hadiah riswah, ya. Kalau riswah itu apa tadi? Tadi memberikan sesuatu untuk memuluskan tujuan. Itu riswah tuh. Yang penting saya bisa kerja, ya. Saya berani ngasih duit 5 juta. Akhirnya dia kerja tuh. Kerjanya karena riswah, sesuatu yang haram, maka nanti hasil kerjanya menjadi haram. Lil wasail hukmul maqasid. Dalam kaidahnya apa? Lil wasail, sesuatu perantara, hukmul maqasid, itu hukumnya sama dengan tujuan. Perantaranya tadi dia minta diloloskan untuk kerja, jadi hukumnya maqasid dengan tujuannya. Itu alhamdulillah kita belajar. Kalau kita nggak bisa, apa yang bagus apa niaga, ya. Yang paling bagus emang usaha itu adalah niaga. Nabi SAW itu sunnah, jadi dakwah, taklim, wat tijarah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang halal akan menjadi halal dengan cara yang halal. Yang haram tidak menjadikan itu halal, ya, walaupun niatnya bagus. Itu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi awal-awal ini baru mukadimah ini. Jadi beliau sampaikan, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus menekankan dalam awal-awal mukadimahnya bahwa Allah membebaskan untuk kita berharokah, berkasab, tapi menjalani tetap yang namanya taatil asbab. Dalam menjalani sebab-sebab tersebut itu juga harus bagus. Karena kebanyakan orang itu hanya lihat sesuatunya, misalkan yang halal, yang bagusnya, tidak memperhatikan yang caranya. Jadi halal itu bukan sekedar zatnya, ya, sekedar zatnya. Ini yang harus ditekankan kepada kita orang beriman. Kita tidak bakalan makan makanan yang haram seperti anjing, babi, arak, khamr, nggak bakalan kita dengan kemantapan iman kita. Tapi betapa banyak yang mereka nggak peduli cara untuk mendapatkan yang halal. Dia makannya makanan halal, makan mie ayam, makan bakso, ya, makan nasi yang halal, tapi nggak peduli cara mendapatkan
untuk membeli tadi nasi, bakso itu dia nggak pedulikan. Ini makanya penting sekali disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus untuk kita bahwa Allah membolehkan itu semua, tapi dengan catatan. Paling enggak catatan yang tadi yang paling gampang, yang halal, yang thayyib, dan tidak melupakan dari apa-apa yang disampaikan dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW dan dicontohkan para sahabat. Insyaallah apa yang kita lakukan dari mengais rezeki dan karunia Allah ini sesuai dengan aturan dan batasan-batasan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis serta di dalam contoh-contoh para aslafun salih kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah masih kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya setiap ba'da subuh di Majlis Ta'lim Darul Futuh dengan kajian Kaifa Takunu Ghaniyan, tips dan cara menjadi orang kaya. Allah alam bisawab. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.